Shalom, Tuhan Yesus sudah mendatang. Firman Tuhan pada hari ini, Rabu, tanggal 8 April 2026, yang saya mendengar firman Tuhan 1 Samuel 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-28. Demikianlah firman Tuhan. Ada seorang laki-laki dari Ramatayim Sofim dari pegunungan Efraim, namanya Elkanah bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Ayat yang ke-28. Maka aku pun menyerahkan kepada Tuhan seumur hidup, terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Yesus Kristus, ya. Firman Tuhan menjumpai kita semua, khususnya hari ini Rabu tanggal 8 April 2026 di 1 Samuel 1 ayat yang pertama. Ada seorang laki-laki dari Ramatayim Sofim dari pegunungan Efraim, namanya Elkanah. Ya. Elkanah bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Jadi Elkanah ini mempunyai istri. Ya. Jadi istrinya Hana mandul. Ya. Tetapi Tuhan membuka rahimnya dan dia tidak mandul lagi. Jadi intinya kita harus berharap kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Berdoa, maka yang mandul tidak jadi mandul, bisa punya anak. Akhirnya orang ini mempunyai dua istri. Jadi Elkanah mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana, ya, dan yang lain bernama Penina. Jadi istrinya Hana dan Penina. Elkanah mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Jadi Hana tidak mempunyai anak kecuali Penina. Ya, Bapak Saudara. Jadi Tuhan membuka rahimnya Hana dan tentu dia juga punya anak. Ayat yang ketiga. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi Hana ini ya, dari tahun ke tahun dia mempersembahkan korban kepada Tuhan, karena dia ingat bagi Tuhan tidak ada yang mustahil bagi diri, supaya dia juga punya dan terbukti. Ya. Di Silo, di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Jadi ada Nabi Eli di sana. Dia ketemu Eli di sana. Ya, jadi Tuhan pakai siapa aja bisa. Kita juga begitu. Tuhan pakai siapa aja bisa untuk menjaga kita. Kita rahasia bagi ayat yang ketujuh. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana. Jadi Penina ini suka menyakiti hati Hana. Kalau Hana ke rumah Tuhan dari tahun ke tahun, ya, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Jadi kadang-kadang Hana ini menangis dan tidak mau makan, ya, karena disakiti oleh Penina. Kita hidup jangan menyakiti usaha. Lebih bagus kita saling mengasihi, bukan menghina. Kasih paling utama, iman, pengharapan, kasih, dan yang paling besar adalah kasih. 1 Korintus 13 ayat 12. 1 Samuel 1 ayat 8. Lalu Elkanah suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Jadi Elkanah ini berkata kepada Hana, bukankah aku lebih berharga daripada 10 anak? Jadi kita ini berharga di mata Tuhan, bukan sekedar hidup di dunia. Cari Tuhan dan kerajaan, tentu yang lainnya akan ditambahkan kepada kita. Matius 6 ayat 33. 1 Samuel 1 ayat 13. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu. Jadi Eli melihat mulut perempuan Hana. Dikira mabuk, padahal bukan. Hana mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, dan Tuhan kabulkan doa. Pada akhirnya dia mempunyai ayat 17. Dan karena Hana berkata dalam hatinya,
dan hanya di dunia saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengar. Maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Ayat 14. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku seperti orang mabuk? Lepaskan dirimu daripada mabuk. Ayat 15. Tetapi Hana menjawab, bukan Tuhanku, aku seorang perempuan yang sangat berdosa. Aku ataupun minuman yang menyebabkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan. Jadi doa Hana ini mencurahkan isi hati. Ya, imannya. Ya, dan Tuhan kabulkan doa. Kita juga begitu. Curahkanlah isi hati kita kepada Tuhan lewat doa-doa kita, berdoa kita, dan Tuhan akan menjawabkan doa kita. Lalu lepaskan 1 Samuel 1 ayat yang ke-26. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara Tuhan, demi Tuanku hidup, aku perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat Tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Ayat 28, ayat 23, untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta dari Tuhan. Jadi apa yang diminta dari Hana dikasih, dan dia mempunyai. Ini luar biasa jawaban Tuhan kepada kita, kepada Hana juga. Ayat 28, maka aku pun menyerahkan kepada Tuhan seumur hidup, terserahlah ia Tuhan kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Jadi Hana dan Eli menyembah Tuhan dan sujud. Dan Tuhan adalah segala-galanya, menopang dunia, memberi nafas kepada kita sendiri pada hari ini. Dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca firman Tuhan pada hari ini, Rabu tanggal 8 April 2026, di 1 Samuel 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-28. Ada seorang laki-laki dari Ramatayim Sofa, dari pegunungan Efraim, namanya Elkanah bin Yeraham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Ayat 28, maka aku pun menyerahkan kepada Tuhan seumur hidup, terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.